Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Citra Jaris Miranda dengan NIM 3010210050. Jadi di sini izinkan saya untuk membuat tugas ID 1 untuk memberikan edukasi terkait tata cara wudhu dan tata cara sholat bagi orang sakit gitu ya. Jadi kita mulai aja. Jadi dalam sholat bagi orang sakit itu kan memang dalam kondisi sakit terkadang membuat seseorang kayak menjadi susah untuk berdiri ya, atau bahkan memang nggak bisa melakukan gerakan-gerakan sholat ya kan. Tapi dalam agama Islam pun itu berusaha buat memudahkan umatnya tuh untuk bisa beribadah dengan tenang, tulus, ikhlas dan merasa dekat sama Allah. Nah, tata cara sholat bagi orang sakit itu memang berbeda dengan gerakan sholat seperti biasa yang kita lakukan ya. Dan sesuai yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155, yang Allah berfirman sebagai mana Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, sehingga menunaikan sholat bagi orang sakit dihukumnya selama masih berakal dan sudah balik seperti yang telah Rasulullah sabdakan. Jadi memang Tuhan Allah SWT itu memang menciptakan gerakan-gerakan sholat ataupun gerakan-gerakan wudhu bagi umatnya yang memang tidak mampu karena sakit ya. Jadi yang pertama kita mulai dari tata cara wudhu terlebih dahulu. Jadi mungkin tata cara wudhu ya, atau bersuci bagi orang sakit itu memang yang pertama adalah wajib bagi orang yang sakit untuk mandi sebagai bentuk membersihkan diri ya dari hadas besar lalu berwudhu untuk menghilangkan dari hadas kecilnya. Jadi memang pun kita harus mandi ataupun dalam keadaan bersih ya. Sebelumnya bukan hanya orang sakit saja, tapi kita memang yang orang-orang yang tidak sakit pun juga harus dalam keadaan bersih ya. Seperti itu. Lalu jika memang dari pasien atau dari orang-orang yang sakit itu tidak mampu mengambil air wudhu karena ada suatu halangan atau khawatir akan sakitnya itu memperparah, jadi memang bisa diperbolehkan yaitu namanya tayamum ya. Jadi kita mulai terlebih dahulu terkait tata cara tayamum. Jadi tata cara tayamum sendiri itu dimulai dari niat terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman di sini saya cantumkan nih niat tayamum, yaitu nawaitu tayamum malistibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi itu niat tayamum yang bisa digunakan oleh teman-teman semua yang memang sedang sakit dan ingin bersolat ya. Nah, setelah kita melakukan adanya niat tayamum, itu kita mulai dari dari tata cara wudhu ya, wudhu tayamum ya. Nah, di sini nih aku mengambil dari salah satu poster nih teman-teman. Jadi di sini saya cantumkan gambar poster. Jadi yang pertama itu adalah dengan cara yang pertama menutup telapak, jadi kayak menutup tangan ke sholat. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk melakukan dari sholat tayamum ya. Jadi sholat tayamum yang pertama adalah dengan cara menutup telapak tangan ke syair. Jadi syair itu memang contohnya debu, tanah mungkin juga bisa sih ya, debu, tanah ataupun pasir sebenarnya juga bisa. Terus juga ditepukannya itu sekali menepuk ya, jadi ditepukan sekali gitu. Yang kedua yaitu meniup kedua tangan tersebut, jadi ditiup gitu. Yang ketiga adalah mengusap ke wajah sekali ya, dan mengusap punggung dan telapak tangan sekali. Lalu yang kelima adalah bagian tangan yang diusap itu adalah bagian telapak tangan yang sampai pergelangan tangannya itu pergelangan tangan saja, atau dengan kata lain tidak sampai dengan siku. Jadi seperti yang ada pada saat dulu ya, tapi di sini adalah perbedaannya tidak sampai siku saja. Jadi terus yang selanjutnya adalah tidak wajibnya urut atau tertib dalam tayamum, tapi boleh memudahkan mengusap wajah diikuti tangan terlebih dahulu atau mungkin bahkan sebaliknya. Jadi ini saya ngambil dari salah satu poster ya, tata cara dari tayamum gitu ya. Terus apabila orang yang sakit itu tidak bisa melakukan tayamum dan wudhu, dapat dibantu ditayamumkan oleh orang lain. Jadi mungkin seorang itu bisa melakukan tayamumnya dan ditepukan ke pasien gitu, ditepukan ke orang yang sakit gitu. Jadi sama dengan tata caranya. Jadi seorang yang menepukan dan mengusapkan pada orang yang sakit, begitu pula dengan cara wudhunya. Terus apabila nih orang yang sakit memiliki luka
luka dan yang lukanya itu gips gitu ya, maka usapkan air cukup sekali saja sebagai ganti membasuhnya. Pastikan orang yang sakit itu menggunakan pakaian bersih ya ketika akan menunaikan sholat, tidak terkena najis atau kotoran yang bisa membatalkan. Jika tidak memungkinkan, maka bisa sholat seadanya saja. Sholat di tempat yang suci juga, jika ada najis sebaiknya diganti atau dibersihkan ya. Bisa juga menghamparkan kain bersih untuk alas untuk sholatnya gitu ya. Nah, kita lanjut nih teman-teman ke bagian tata cara sholat bagi orang sakit. Sebenarnya tata cara orang yang sakit itu memang ada beberapa contohnya ya teman-teman ya. Di sini saya memang ada beberapa contoh tata caranya nih seperti ini. Jadi sebelum kita membaca dari tata cara sholatnya, jadi sholat itu ya sebaiknya kan memang dilakukan pada tepat waktunya ya, karena memang sudah dipermudah dengan cara wudhu yang diganti tayamum serta gerakan sholat yang lebih ringan. Nah, tapi jika memang orang sakit itu merasa kesulitan akan hal tersebut, diperbolehkan untuk mengerjakan sholat dengan cara jama' takdim. Jadi jama' takdim itu kayak seperti menggabungkan sholat nih teman-teman. Jadi contohnya sholat zuhur dan sholat azhar itu di waktu tanda azan zuhur itu digabung. Selanjutnya, tata cara sholat bagi orang sakit sedang dalam perawatan di luar negeri atau diperbolehkan pula untuk menunaikan dengan cara mengqashar sholat. Contohnya dia melakukan sholat zuhur, asar, dan isya cukup hanya 2 rakaat saja. Jadi itu memang ada jadi memang Allah tuh luar biasa untuk memudahkan kita untuk bisa lebih dekat dengan Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita lanjut posisi dari sholat bagi orang sakit ya. Nah, ini aku menemukan beberapa dari tata cara sholat yang bagi orang sakit. Bisa duduk, terus bisa bisa terlentang, itu juga ada. Jadi kita mulai dari sholat posisi duduk terlebih dahulu. Jadi yang pertama, kalau memang dari orang yang sakit ini tidak sanggup berdiri, boleh mengerjakan sambil duduk sambil menghadap kiblat, dan bisa duduk layaknya duduk di antara 2 sujud atau duduk sambil meluruskan kaki, tergantung pada sakit yang diderita ya. Cara mengerjakan gerakan ruku ialah dengan cara membungkuk sedikit gerakan tangan sama layaknya salat biasanya. Cara mengerjakan sujud bisa dengan cara biasanya, kecuali bagi yang salat dengan meluruskan kaki. Gerakan ruku bungkuknya lebih sedikit daripada bungkuk dalam sujud. Dan ini memang beberapa ada ya teman-teman. Jadi ada yang sholat orang sakit, sholat dengan kaki telunjuk ini. Jadi takbirnya seperti itu, baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk antara 2 sujud dan tasyahud ya, kayak gitu. Terus lanjut saat posisi tidur nih. Nah, memang jika orang yang tidak dapat mengerjakan sholat dengan duduk, itu bisa menunaikan dengan posisi tidur, telentang, wajah menghadap kiblat, dan posisi bantal lebih tinggi. Cara mengerjakannya pun ruku cukup menggerakkan kepala ke muka ya, atau sedikit menekuk, dan cara mengerjakan sujud dengan menggerakkan kepala lebih dalam ke muka atau lebih ditundukkan. Jikalau ada sakit yang menghalangi kedua gerakan tersebut, misal lehernya itu digips, orang sakit itu bisa melakukan dengan cara isyarat mata, dia dibuka dan ditutup sebagai ganti gerakan. Dan posisi tidur juga bisa dengan cara badan miring ke kanan ataupun ke arah kiblat. Gerakan ruku dan sujud pun sama. Jika semua cara di atas tidak memungkinkan sama sekali, orang sakit bisa menaikkan sholat dalam hati, akal, dan jiwa selama masih ada. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini memang ada beberapa contohnya nih ya. Yang pertama, kalau yang ini pada saat berdiri, tapi untuk membungkuknya tidak bisa. Itu bisa pakai saat berdiri di sisi katil, tidak dapat duduk dan sujud dengan sempurna. Tapi kalau yang terlentang tuh memang ada ya. Dia seperti ini. Kalau ini contohnya memang di menghadap miring ya teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa tata cara sholat yang banyak gitu. Jadi teman-teman, bagi orang-orang yang sakit itu udah diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah sholat ya. Jadi bagi teman-teman semua mungkin dan penjelasan tentang tata cara sholat bagi orang sakit semoga nanti bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dicontoh. Dan mungkin saya sekiankan dari video saya. Semoga informasi yang saya berikan tuh sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.